Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di pelajaran IPA. Ini materi di hari Selasa kemarin. Bab 1 yaitu sistem organisasi kehidupan. Saya ulangi lagi karena banyak teman-teman kalian yang belum bisa ikut Zoom meeting. Baiklah, kalian persiapkan dulu buku-bukunya. Jangan lupa presensinya ya. Pada bab ini, sistem organisasi kehidupan, kita tentunya pelajari dari sel dulu. Apa toh sel itu? Ya, sel itu makhluk hidup yang terus membelah kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Adapun sel untuk makhluk hidup akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Apa artinya diferensiasi dan spesialisasi? Diferensiasi artinya perkembangan sel menjadi bentuk yang lebih khusus. Sedangkan spesialisasi adalah perkembangan sel menuju ke fungsi yang khusus. Contohnya apa? Kalau diferensiasi, hasilnya adalah suatu jaringan. Jadi sel tadi mengalami diferensiasi membentuk suatu jaringan. Sedangkan spesialisasi adalah jaringan-jaringan yang dulunya itu sel, kemudian membentuk jaringan, dan akhirnya membentuk suatu organ tubuh. Spesial ya. Sedangkan organ-organ membentuk sistem organ, dan akhirnya kumpulan sistem organ membentuk tubuh atau organisme. Nah, sekarang bagian-bagian dari sel. Sudah saya katakan tadi di depan, sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup atau unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel. Jadi bagian dari makhluk hidup atau dari sel itu adalah, kalau sel hewan adalah membran sel, sitoplasma, dan organel-organel. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu organisme prokariotik dan organisme eukariot. Organisme prokariotik tidak mempunyai membran inti, sedangkan organisme eukariot mempunyai membran inti. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu organisme bersel satu yang disebut dengan monoseluler dan atau uniseluler, dan juga organisme bersel banyak atau multiseluler. Sedangkan bentuk sel bervariasi, ada yang bulat, ada yang memanjang, ada yang segi 5, segi 6, bersegi banyak, bentuknya pipih, dan juga ada yang berbulu. Ukuran sel itu juga bervariasi. Umumnya sel itu berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Mikroskopik atau mikroskopis.
Skala pengukuran menggunakan mikrometer atau disebut dengan mikron yang setara dengan 1000 mm. 1000 mm. Kecil sekali ya anak-anak ya. Kemudian struktur sel sendiri tersusun atas membran sel dan protoplasma. Protoplasma tersusun atas cairan sel, sitoplasma, dan organel-organel. Organel merupakan alat di dalam sel yang mempunyai fungsi khusus. Contohnya, ada inti sel atau nukleus, mitokondria, plastida, lisosom, kompleks Golgi, RE atau retikulum endoplasma. Itu pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan, diselubungi oleh dinding sel dari selulosa. Sel tumbuhan juga terdapat kloroplas. Sel tumbuhan memiliki vakula yang lebih luas dibanding dengan vakula pada sel hewan. Itu perbedaannya anak-anak. Sedangkan sel hewan memiliki sentriol pada saat terjadinya pembelahan sel. Sentriol adalah organel yang berfungsi untuk mengumpulkan kromosom. Untuk lebih memahami, dilihat tabel perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot. Kalian bisa lihat pada sel prokariot, membran nukleus pada prokariot tidak ada membran nukleus. Sedangkan sel eukariot memiliki membran nukleus. Kemudian sistem endomembran fungsinya membagi sel menjadi ruang-ruang kecil. Kalau pada sel prokariot tidak memiliki. Sedangkan sel eukariot memiliki atau ada. Sekarang yang RE, retikulum endoplasma. Fungsinya adalah penghubung antara bagian sel dan tempat melekatnya ribosom. Ribosom itu fungsinya untuk apa anak-anak? Ribosom itu untuk sintesis protein. Jadi kalau pada prokariot tidak memiliki RE. Sedangkan sel eukariot sudah memiliki RE. Kemudian mitokondria fungsinya penghasil energi. Sel prokariot tidak ada mitokondria. Juga memiliki misosom. Sedangkan sel eukariot memiliki mitokondria. Nah, ini gambarnya anak-anak, bisa kalian lihat perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan, ini nukleusnya, tidak memiliki dinding sel, tapi memiliki membran sel. Ini membran selnya. Lapisan yang tipis, ya, ini selapis saja, lapisan tipis. Sedangkan dinding sel pada sel tumbuhan sangat kuat dan kokoh, jelas, tebal. Nah, ini pada pinggir-pinggirnya ya. Kemudian nukleusnya, ini nukleusnya. Kemudian vakula, vakula itu adalah ruang-ruang di dalam sel. Vakula pada sel hewan itu kecil-kecil. Tapi kalau pada sel tumbuhan besar-besar dan nyata, jelas.
Kemudian di sel hewan memiliki lisosum, sel tumbuhan tidak memiliki. Pada sel hewan memiliki mitokondria, ini sama-sama punya mitokondria. Kemudian pada sel hewan memiliki badan Golgi atau kompleks Golgi, sama ini juga memiliki ya. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, sel tumbuhan memiliki kloroplas. Baiklah, kalian bisa melihat gambar perbedaannya jelas sekali. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Jaringan ya, sekarang kita masuki jaringan. Sudah saya katakan tadi di depan, jaringan itu merupakan sekumpulan dari sel-sel yang bentuknya sama dan memiliki fungsi yang sama. Jadi jaringan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen. Kalau meristem itu jaringannya selalu mengalami pembelahan karena termasuk jaringan masih muda. Kalau jaringan permanen, ini jaringan yang sudah menetap. Ya, ini jaringan meristem adalah jaringan embrional. Selnya masih muda, sehingga sering mengalami pembelahan sel. Hasil pembelahan jaringan meristem disebut juga jaringan permanen. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan permanen dibelah menjadi menjadi 4. Satu, jaringan penutup atau pelindung, yaitu jaringan epidermis dan gabus. Kemudian yang kedua, jaringan pengisi, yaitu parenkim. Kemudian yang ketiga, jaringan penguat, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang terakhir adalah jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan penutup atau pelindung. Jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan atau jaringan gabus. Kelihatan sekali kalau pada singkong itu ya. Singkong atau ketela pohon itu jaringan epidermisnya pada bagian akar itu kelihatan sekali seperti gabus selnya. Kalau dipotong, dipegang seperti gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar, menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun, bahkan buah, bunga, dan sebagainya. Jadi jaringan epidermis itu sifatnya melindungi seluruh bagian sel-sel di dalamnya atau jaringan-jaringan di dalamnya. Epidermis terdiri dari selapis sel yang bentuknya pipih dan rapat, itu hanya selapis sel. Kemudian jaringan epidermis daun membentuk modifikasi seperti stomata untuk pertukaran gas, lapisan kutikula, lilin atau lapisan lilin, atau juga berbulu halus. Modifikasi itu maksudnya atau artinya menyerupai. Fungsinya menyerupai. Nah, jadi jaringan epidermis daun membentuk menyerupai fungsinya sebagai stomata. Lah apa fungsinya stomata? Yaitu pertukaran gas. Kemudian jaringan epidermis batang membentuk lapisan kutikula atau
lapisan rambut atau trikomata sebagai alat perlindungan. Lapisan kutikula ini sangat keras, jadi bisa melindungi organ-organ di dalamnya atau jaringan-jaringan di dalamnya. Jaringan epidermis akar ada yang menjadi rambut akar. Rambut akar fungsinya menyerap air dan mineral di dalam tanah. Sedangkan jaringan gabus dikatakan atau disebut juga periderma, dibentuk oleh kambium gabus. Jaringan gabus tersusun atas sel-sel yang telah mati. Kemudian kita lanjutkan pada jaringan pengisi atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut pula jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan yang lain. Terdapat di antara jaringan epidermis dan empulur. Empulur itu adalah pusat batang pada bagian tengah batang. Jaringan ini tersusun dari sel bersegi banyak. Di dalam jaringan parenkim terdapat jaringan penguat silem, jaringan floem, dan jaringan pada kambium. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun, yang tersusun atas jaringan pagar dan jaringan bunga karang, atau dikatakan jaringan polisade ya, atau jaringan polisade. Jaringan pagar dan bunga karang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Mengapa? Karena pada jaringan polisade dan jaringan spon, jaringan pagar itu juga disebut dengan jaringan polisade, sedangkan jaringan bunga karang itu dikatakan atau disebut juga jaringan spon. Ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Mengapa? Karena jaringan ini tempat atau sebagai tempat produksi atau tempat terdapatnya klorofil pada daun. Nah, ini gambarnya anak-anak. Dilihat, kita awali dari atas yang warnanya kuning ini. Ini adalah jaringan kutikula, pelindung, berlapis lilin. Fungsinya untuk apa? Melindungi supaya tidak terjadi penguapan dari dalam daun berkelebihan. Jika ada cahaya matahari, penguapannya tidak langsung. Nanti kalau langsung, cairan di sini habis, jadi kering. Kemudian, di bawah jaringan atau di bawah lapisan kutikula, ini ada sel-sel yang bentuknya sangat rapat sekali, namanya epidermis atas. Mengapa kok ada epidermis atas? Karena di bawahnya ada epidermis bawah. Fungsinya epidermis tadi apa? Anak-anak masih ingat? Fungsinya epidermis itu melindungi sel-sel di dalamnya. Yang dilindungi yang mana? Ini bagian ini. Bagian yang tengah ini namanya daerah mesofil. Kemudian setelah di bawah epidermis atas ada jaringan polisade atau palisade yang disebut dengan jaringan tiang atau jaringan pagar. Ini ya. Sel-selnya seperti ini, memanjang, sehingga seperti pagar, seperti tiang. Kemudian jaringan
Di bawahnya adalah jaringan spon atau jaringan bunga karang. Ini bentuknya tidak karu-karuan seperti bunga karang. Seperti karang di laut itu ya. Nah, kedua jaringan ini banyak sekali mengandung kloroplas. Ada di sini. Tetapi kloroplas di jaringan spon dengan jaringan polisade lebih banyak mana anak-anak? Yang spon atau polisade? Yang paling banyak adalah di daerah polisade. Mengapa? Mengapa? Kalian masih ingat ya? Cahaya matahari fungsinya apa? Bagi tumbuh-tumbuhan, membantu proses fotosintesis. Nah, pada bagian ini kloroplas ya, pada bagian ini karena adanya cahaya matahari makanya ini semakin ke atas. Nanti kita terangkan di pelajaran kelas 8. Ada gerak yang memindahkan antara dari kloroplas di bagian jaringan spon menuju ke jaringan polisade di kelas 8. Kemudian di antara jaringan polisade dan jaringan spon ini ada ruang-ruang sela-sela ini ya, sela-sela ini. Namanya ruang antar sel. Ini ada sedikit-sedikit. Nah, ruang antar sel satu dengan sel yang lain. Ya, ruang antar sel. Nah, ruang antar sel ini fungsinya untuk pertukaran udara, baik CO2 maupun O2. Kemudian pada bagian daerah mesofil, daerah mesofil itu ini ya, antar jaringan polisade sama jaringan spon, ini terdapat juga ada berkas pembuluh, yaitu pada berkas pembuluh pada cabang atau batang atau ranting. Ya. Ini ada berkas pembuluh terdiri atas pembuluh xilem dan floem. Kemudian bawahnya epidermis bawah. Bawahnya lagi ada lapisan kutikula. Tapi lapisan kutikula yang di bawah dengan yang di atas lebih tebal yang di atas. Kemudian ini ada ruangan terbuka yang disebut dengan stomata sebagai tempat keluar masuknya suatu zat. Kita lanjutkan. Jaringan penguat pada tumbuhan. Jaringan penguat pada tumbuhan disebut juga jaringan kolenkim. Sel-sel kolenkim mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Sehingga sel kolenkim ini sangat kuat, elastis. Kolenkim terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, maupun ibu tulang daun. Lah, mengapa kok kolenkim jarang terdapat pada akar? Karena jaringan kolenkim ini sifatnya itu kuat dan menebal. Sedangkan kalau pada bagian akar itu sifatnya itu adalah meristem. Jaringannya sering mengalami pembelahan, termasuk jaringan masih muda. Jadi akar itu kalau kena kuku kita sedikit saja patah. Makanya dikatakan jaringan meristem. Di mana sering mengalami pembelahan sel. Penebalan dinding tidak merata pada kolenkim ya. Contohnya pada sudut-sudut sel sehingga disebut kolenkim sudut. Kemudian selain kolenkim sebagai jaringan penguat pada tumbuhan yaitu sklerenkim. Sel-sel sklerenkim dindingnya sangat tebal, kuat dan mengandung lignin. Lignin itu penguat.
Lignin, lignya itu penguat ya. Ini dari bahasa ilmiah. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai penguat. Bentuknya bagaimana? Bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu sel serat atau serabut dan bentuk sklerate. Nah, ada yang benang, panjang, ada yang bentuknya tempurung kelapa. Jaringan penguat yang lainnya yaitu sel-sel jaringan pengangkut berupa pembuluh seperti pipa. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan fluim. Xilem kalian tahu ya anak-anak ya? Itu. Jaringan xilem itu bagian jaringan yang membentuk kayu. Dindingnya mengeras. Kalau jaringan fluim yaitu bagian dari luar dari kayu. Nah, ini contohnya ini. Kemudian jaringan kambium. Terletak di antara jaringan xilem dan fluim. Karena kambium ini kalau punya dua fungsi, fungsi keluar membentuk fluim, fungsi ke dalam membentuk xilem. Kambium terdiri dari sederetan sel meristem yang selalu membelah. Nah, jadi ini termasuk juga daerah meristem. Pembelahan sel kambium, nah ini sudah tadi saya sudah katakan ke arah luar membentuk ini, ya, ke arah keluar membentuk fluim, ke arah ke dalam membentuk xilem. Nah, dengan adanya aktivitas kambium maka batang semakin tumbuh membesar, bukan memanjang tapi membesar, melebar. Nah, kalau di musim penghujan kelihatan sekali kambiumnya sangat cepat sekali terjadinya transportasi sehingga pada musim penghujan ini kambiumnya tinggi, sedangkan di musim kemarau rendah. Sehingga dengan bekas-bekas jalur-jalur dari transportasi suatu zat pada kambium, maka terbentuklah sebuah lingkaran tahun. Lingkaran tahun ya. Tabel jaringan tumbuhan dan fungsinya. Ini diantaranya epidermis, fungsinya untuk ini dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kita lanjut berikutnya. Sekarang jaringan pada hewan anak-anak. Pada tubuh hewan vertebrata terdapat bermacam-macam jaringan, antara lain jaringan meristematik, jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita awal dari yang pertama, jaringan meristematik, yaitu jaringan yang sel-selnya selalu membelah, sama ya. Kalau pada tumbuhan tadi namanya meristem. Pada tubuh manusia, hewan vertebrata, jaringan meristem terdapat hanya pada bagian tertentu saja. Contohnya di ujung tulang pipa dan sebagainya. Kemudian jaringan epitel atau jaringan kulit. Jaringan ini merupakan jaringan yang menutupi jaringan yang lainnya. Contoh-contohnya ini, kalian bisa dilihat jaringan epitel pipi, epitel pada usus, dan sebagainya. Epitel yang berada di luar tubuh dinamakan epidermis. Contohnya kulit. Nih gambarnya. Jaringan epitel bentuk gabus seperti ini. Membran basalnya. Epitel kubus berlapis tunggal. Nih.
Kita lanjutkan. Ini berlapis tunggal, sedangkan yang bagian ini yang berlapis banyak. Semakin rumit ya. Ini lapisannya, lapis tunggal ini lebih banyak. Ini gambar-gambar epitelium. Sekarang kan kita lanjutkan jaringan ikat. Namanya jaringan ikat sehingga fungsinya sebagai penghubung antara jaringan satu dengan yang lainnya. Jaringan ikat antara lain ini melekat di satu jaringan yang membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara rongga, mengangkut sisa-sisa metabolisme, menghasilkan kekebalan pada tubuh ya. Nah, jaringan ikat dapat dikelompokkan jadi dua. Ikat biasa. Ya udah. Kita lanjut. Oh, jaringan ikat ada beberapa macam ya. Sekarang jaringan otot anak-anak. Jaringan otot fungsinya sebagai penggerak aktif. Sel otot kita ada 3 macam, otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Perbedaannya apa? Sel otot lurik kelihatan sekali ada garis-garis gelap dan terang berselang-seling. Sel otot rangka mempunyai banyak inti sel. Sel otot lurik bekerja di bawah kehendak kita, sedangkan sel otot polos terdapat pada organ dalam. Contohnya pada usus, pembuluh darah, dan sebagainya. Sel otot polos tidak memiliki garis gelap dan terang, sehingga dikatakan polos. Bentuknya gelindong dan berinti satu. Kalau kerja sel otot polos di luar kehendak kita, jadi gerakannya termasuk gerakan refleks. Otot jantung terdiri dari sel-sel yang memiliki garis gelap dan terang, seperti otot lurik, tetapi dinamakan otot jantung. Terletak hanya pada jantung saja. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Ini otot lurik, gambarnya ini. Ada serabut-serabutnya. Otot lurik juga disebut dengan otot rangka karena melekat pada rangka tubuh. Otot polos ini bentuknya gelindong. Otot jantung ini kelihatan sekali seperti otot lurik tapi ada percabangannya, ini bercabang. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf neuron dan serabut saraf. Fungsinya untuk menghantar rangsang. Gambarnya nih, satu sel otot, sel saraf ya, satu sel saraf terdiri atas badan Golgi, ya. Di dalam ada nukleus, kemudian memiliki dendrit. Dendrit ini serabut pendek yang fungsinya sebagai penerima rangsang dari reseptor ke sel saraf. Kemudian ada akson atau neurit. Nah, ini serabut memanjang. Fungsinya untuk apa? Menyampaikan pesan dari nukleus, dari badan sel. Saya kira
jaringan hewan dan fungsinya ini bisa dibaca anak-anak. Ya, untuk yang akan datang kita lanjutkan pada organ tubuh. Kali ini Bu Ani cukupkan sekian dulu. Untuk organ tubuh kita lanjutkan yang akan datang. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.